Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Ulfa dari kelas IKT 6A. Di sini saya akan membahas bab ke-15 terkait dengan mengukur kinerja untuk usaha bisnis. Ya, tentunya bagi seorang pebisnis, ya, dia kemudian perlu untuk mengukur, ya, sejauh mana kinerja untuk usaha bisnisnya dia gitu. Maka di sini hal yang pertama kita perlu mengetahui dimensi dari ukuran kinerja. Ya, banyak hal sebenarnya yang harus kemudian diperhatikan oleh pebisnis, ya, di dalam meninjau kembali ataupun mengevaluasi bagaimana perjalanan daripada bisnisnya dia. Yang paling urgent dan paling biasanya yang paling sering kemudian diukur di situ adalah terkait dengan masalah finansial ataupun masalah keuangan, terutama dalam hal ini itu mengukur kinerja ekonomi, ya, seperti penjualan, kemudian operasi budget, ya, ataupun arus kas, ya. Maksudnya di sini bagaimana kemudian pengalokasiannya nanti gitu. Nah, selanjutnya, ya, di dalam mengukur kinerja keuangan, ya, seorang pebisnis dia harus bisa atau harus mengetahui, ya, bagaimana kemudian informasi terkait dengan keuangan, seluruh hal, ya, terkait dengan informasi mengenai keuangan di situ. Jadi ya, dia biasanya kan pada akhirnya nanti itu dia ada laporan keuangan kan biasanya, ya. Dan di sini, ya, bagi seorang entrepreneur dia harus memahami, ya, laporan keuangan kunci. Nah, laporan keuangan ini sebenarnya adalah, kalau dikatakan di buku ini, adalah alat yang dapat digunakan pengusaha untuk mengelola usaha mereka, gitu kan. Jadi orang nanti, ya, dia mau mengelola bagaimana kemudian jalan usahanya nanti itu harus kayak gimana supaya keuntungannya itu bisa banyak, maka dia bisa melihat daripada laporan keuangannya ini gitu. Dia bisa mengevaluasi, ya, terkait dengan laporan keuangannya ini harus kayak gimana supaya nanti saya tidak rugi, supaya nanti saya banyak untungnya gitu. Nah, di dalam hal itu juga, ya, kalau di dalam laporan keuangan itu pastinya tentunya memerlukan neraca gitu. Neraca itu apa, teman-teman? Neraca itu adalah laporan keuangan yang melaporkan posisi keuangan bisnis pada waktu yang ditetapkan. Misalkan, ya, pada bulan Januari, ya, sampai tanggal terakhir tanggal 30 bulan Januari itu laporan keuangan sudah kayak gimana posisi laporan keuangan. Jadi bukan hasilnya, ya, di sini tuh bukan hanya hasil, tapi budgetnya berapa, kemudian biaya pengoperasiannya berapa, kemudian nanti juga bisa biaya pendapatannya juga berapa. Nah, itu kemudian yang dibahas di sini. Dan selanjutnya itu adalah laporan pendapatan, teman-teman. Laporan pendapatan itu dia beda loh sama neraca, ya. Kalau laporan pendapatan itu dia lebih spesifik gitu kepada pendapatannya ataupun income yang didapatkan di situ. Misalkan, ya, memang biaya pengeluarannya terus keuntungannya berapa. Nah, keuntungan ini juga terbagi gitu. Ini pendapatan yang sudah bersih atau masih kotor gitu, masih belum murni gitu, keuntungan sepenuhnya seperti itu. Misalnya kan belum dihitung biaya operasinya gitu kan, itu berarti masih pendapatan kotor gitu kan. Nah, kalau pendapatan yang bersih itu dia sudah terhitung semuanya gitu, ya, di luar daripada biaya operasionalnya itu. Jadi seperti itu. Kalau neraca tadi itu, teman-teman, dia lebih umum gitu, ya, tidak hanya khusus membahas mengenai biaya pendapatan, tetapi bagaimana pengalokasian daripada keuangan itu, ya, entah itu tadi seperti saya bilang budgetnya dan sebagainya itu hingga kepada pendapatannya itu gitu. Misalnya, dan itu ditentukan, tenggang waktunya, bulan ini gitu, 1 bulan atau 3 bulan, laporan keuangan 3 bulan, laporan keuangan selama 1 tahun, kayak gitu, itu baru neraca. Nah,
hal yang penting lagi selanjutnya adalah mempersiapkan dana. Jadi hal yang paling urgent ya di sini bagi pengusaha ya, di dalam merencanakan operasi keuangannya adalah anggaran ataupun dana, teman-teman. Ya, termasuk di dalamnya adalah anggaran operasi. Anggaran operasi maksudnya kayak gimana? Jadi di dalam apa ya, seorang pengusaha itu dia harus memperkirakan pendapatan dan pengeluarannya itu selama periode waktu tertentu. Misalnya kan pengeluaran saya selama 1 bulan tuh berapa dan pendapatan saya itu berapa, jadi dia harus memperkirakan hal itu gitu agar lebih mudah gitu dia di dalam mempersiapkan hal-hal mengenai bisnisnya itu. Nah, anggaran pengoperasian di sini tuh teman-teman terdiri dari beragam perkiraan ya, termasuk perkiraan penjualan, perkiraan produksi, kemudian perkiraan biaya pengoperasiannya gitu. Nah, biaya pengoperasian kayak gimana sih? Biaya pengoperasian ini teman-teman tidak termasuk daripada modal ya. Misalnya modal awal ataupun bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sebagai suatu produk itu tidak termasuk. Nah, jadi biaya pengoperasian itu adalah biaya yang itu selain daripada modal tadi gitu. Yang itu misalnya kan kayak biaya ongkir misalkan, ataupun biaya administrasi dan sebagainya seperti itu. Mungkin saya bikin videonya singkat saja ya teman-teman. Dan Bapak dosen, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.